Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah sekarang kita ada di hari Ahad. Betul? Betul. Tanggal berapa? Tanggal 27 Februari. 27 Februari bersama, silakan perkenalan Zat. Ya, perkenalkan nama saya Fajar Suryana. Tinggal di Bandung ya. Domisili di Bandung. Alhamdulillah sekarang aktivitas sebagai pengajar tahsin dan kuliah di Al-Imarat. Kuliah di Al-Imarat, pengajar tahsin di Shahibul Quran. Shahibul Quran, bikinan sendiri. Shahibul Quran itu apa? Shahibul Quran itu masuknya sih komunitas yang nantinya menjadi lembaga. Jadi cita-cita kedepannya ke lembaga ya. Lembaga. Dan sekarang aktivitas Shahibul Quran itu di Masjid Anas. Nah, kita sekarang ada di Masjid Anas ya. Nah, kok bisa bikin suatu komunitas Shahibul Quran yang nantinya akan jadi lembaga? Kok bisa? Awalnya tuh gimana? Awalnya itu Ana pernah ikutan TFT ya. TFT apa tuh TFT? Training for trainer. Training for trainer. Ya, untuk metode taqiyah tahsin ya. Yang dari Pondok Quran. Nah, dari situ mulai terbangun lah untuk bisa mengajarkan kepada masyarakat ya, tentang tahsin itu, karena yang dibutuhkan untuk saat ini yaitu dari segi membaca Al-Qur'annya. Nah, jadi setelah ikut training itu mencobalah untuk membuka kesempatan untuk membuka program di masyarakat, yaitu bekerja sama dengan masjid-masjid. Akhirnya terbentuklah Shahibul Quran itu. TFT itu tuh metode yang diajarkan di TFT itu apa? Itu tentang metode tahsin. Nama metodenya? Metode taqiyah. Taqiyah. Ya. Oh, di mana itu? Di Bandung? Ya, di Bandung. Itu yang membuatnya Kiai Haji Heri. Ya, itu dari Pondok Quran. Oh, oke. Dulu mondok di mana? Dulu pernah mondok di Ma'had Quran Robani, ngafal. Bandung? Ya, di Bandung. Masuk tahun berapa tuh? Masuk itu tahun 2018. Itu setelah SMA, Ma'had Quran Robani itu? Ya, jadi setelah 1 tahun kerja, kemudian alhamdulillah iseng-iseng daftar beasiswa, ternyata diterima. Pernah kerja apa aja tuh? Pernah kerja, yang pertama pernah di karaoke, yang kedua di percetakan buku. Oh, percetakan buku. Apa jadi bagian cetaknya? Iya. Atau admin atau apa tuh? Jadi operator printing. Oke. Printing sama jadi desain cover buku. Kalau di karaoke jadi apanya? Karaoke jadi teknisi. Oh, teknisi. Bukan yang menghibur ya. Jadi sebelum itu teh dari mana? Sebelum kerja? Bukan mondok? Bukan. Dari mana? Dari SMK dulu. SMK mana? SMK Pelita. Saya jurusan rekayasa perangkat lunak. RPL. Jadi ke programmer. SMP biasa, SMP umum. SMP umum, SD umum, semuanya umum. SD, SMP umum, SMK jurusan RPL. Terus kerja emang agak nyambung ya? Teknisi itu. Teknisi agak nyambung. Nah, kok bisa setelah kerja mondok, apa tuh yang membuat itu tuh? Iya, jadi sebelumnya di karaoke itu kan saya masuk ke sana masih polos-polosnya gitu kan, baru keluar sekolah. Iya. Jadi belum tahu dunia luar. Ya, yang penting mah kerja lah, teknisi. Dan ternyata di karaoke itu luar biasa ya. Ladang maksiat. Iya. Nah, di situ lah mulai tersadarkan. Akhirnya aku kuat di sana 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan istilah sekarangnya mah hijrah lah. Hijrah. Setelah itu ya alhamdulillah mendapatkan kerjaan yang lebih baik di percetakan buku. Nah, sebelumnya saya pertama ngapal Quran itu di karaoke. Maksudnya di karaoke itu udah ngapal? Udah ngapal. Jadi sedikit-sedikit lah. Jadi tertarik untuk ngapal Quran. Apa yang membuat ingin ngapal tuh? Sering mendengarkan murotal dulu. Murotal, ya tertarik lah. Enak lah, adem. Tapi gitu. Dari SMK udah ikut kajian-kajian atau termasuk jarang? Belum. Oh, jarang. Kalau pas di karaoke, nah itu sering nonton kajian. Belum hadir belum. Hadir, karena terbatas waktu kan. Yang biasa ditonton waktu itu siapa? Biasanya Ustaz Devi Effendi sama siapa ya? Kalau murotalnya Syekh Abdul Rahman Al-Ausi. Oke, sering dengar ya. Muzamil gitu. Oh, Ustaz Muzamil ya.
Sering dengar jadi pengen ngapal. Mulailah ngapal. Ya, itu dimulai dengan juz berapa? Juz 30? Juz 30. Di karaoke itu? Karaoke. Tahun 2017. Oke, setelah itu pindah ke percetakan, terus ngapal gak? Di situ ngapal, jadi sambil kerja bahkan sambil ngapal. Oh iya, terus sambil nyetel murotal di situ ya sedikit-sedikit ya sudah hafal juz 30, kemudian lanjut ke juz 29. Dari situ mulai sering ikut kajian hampir setiap hari setelah di percetakan buku itu. Kajian di mana? Ya kajian di Bandung sih, daerah Bandung. Setiap ada kajian, alhamdulillah pasti ikut. Oke. Gitu. Jadi terbangunlah di situ keinginan ya untuk semangat belajarnya. Semangat belajar. Nah, terus kepikiran mondok tuh gimana? Kepikiran mondok yang pertama itu karena sebelumnya udah ada semangat ngapal Quran ya. Quran, bahkan pengen karantina fokus ngapal 30 juz gitu ya. Tadinya mau ke Bogor yang 30 juz dalam 30 hari gitu. Bogor, oke. Tadinya ya qadarullah ya biayanya gitu kan. Oh iya. Akhirnya cari yang gratis. Cari yang beasiswa ya. Beasiswa kebetulan dapat lah yang itu Mahad Quran Robbani. Itu alamatnya di mana? Kalau dulu ininya di daerah Buah Batu. Oke. Asramanya itu. Kalau sekarang daerah Antapani, Kasati. Itu udah lama umur Mahad Quran Robbani itu atau termasuk baru? Kalau ana waktu itu masuk waktu angkatan pertama ikhwannya. Oh, berarti antum masuk tuh itu tuh pertama kali dibuka. Yang ikhwannya, tapi sebelumnya udah pernah ada yang akhwat itu. Iya. Sampai sekarang ya nerima santri. Iya, alhamdulillah. Mahad Quran Robbani. Oke, bisa dicek tuh teman-teman yang mau ngapal Quran, beasiswa full. Ya, full. Makan asrama ngapal. Ngapal, ya. Berapa lama? Kalau yang beasiswa itu biasanya 6 bulan kalau Anda dulu. 6 bulan ngapal, 6 bulan pengabdian. Fokusnya ngapal, jadi tidak memikirkan gimana biaya makan, gimana biaya asrama gitu. Kalau yang beasiswa. Gitu. Jadi sudah fokus ngapal, dibiayai sama Robbani gitu. Kalau keluarga sendiri ada yang ya ngapal atau mondok atau apa? Keluarga, kakak adik misalnya? Nggak ada sih. Nggak ada. Orang tua juga bukan basic pondok? Bukan, ya umum. Nah, rewas gak? Kaget gak? Pas antum, buat mondok, udah kerja kok mondok lagi? Ada itu gak? Gimana respon orang tua? Ada sih, mikirin ya gimana nanti kebutuhan sehari-harinya, gimana di sana di pondok gitu kan ya. Agak masih khawatir itu kan karena belum pernah memondokkan anaknya. Hanya anak saja gitu ya yang istilahnya punya keinginan gitu untuk belajar fokus untuk mondok hafal Quran. Paling khawatir masalah biaya aja, tapi mondok nama oke aja ya. Oke aja, alhamdulillah. Oke, di Mahad Quran Robbani itu beres ngapal berapa lama? Itu programnya 6 bulan, alhamdulillah beres selesai ziyadah itu 4 bulan 4 hari ya. Menyelesaikan. Pas masuk tuh udah hafal berapa juz pas masuk? Baru 1 juz setengah. Oke. 1 juz setengah dan itu pun nggak lancar. Masih remang-remang lah. Alhamdulillah ya banyak ujiannya lah karena belum pernah ngapal secara serius gitu ya. Hanya ya perharinya selingan aja gitu ngapal. Ketika di sana nyoba ngapal secara fokus dari pagi sampai malam gitu kan. Ya sehari paling dapat 1 halaman atau 2 halaman. Awal-awal itu sampai jenuh gitu kan ngapal Quran nih nggak masuk gitu. Gitu terus. Mungkin ya karena banyak dosa ya, terlalu banyak dosa gitu. Akhirnya seiring berjalan waktu 1 bulan kemudian 2 bulan alhamdulillah semakin banyak bisa sampai 5 halaman bahkan 1 juz per hari. Bisa itu ya. Jadi beres tuh 4 bulan 4 hari. 4 hari beres setoran semua. Setoran. Ada tasmi 30 juz sekali duduk gak? Enggak. Pokoknya beres setoran aja. Setoran. Wih, cepat tuh kan? Jadilah seorang hafiz waktu itu. nah, setelah itu kan ada waktu tuh 2 bulan lagi itu mah pakai buat murojaah gitu. Murojaah ya. Nah, terus pengabdian 6 bulan biasa menerima setoran. Iya. Pernah gak antum sampai sekarang setor sekali duduk 30 juz? Belum sih. Paling ya per juz saja. Juz paling 5 juz, kelipatan 5 juz. Iya. Nah, setelah dari Mahad Quran Robbani terus ke ngajar di sekolah Saudagar Hafiz Quran di Bandung. Ya, di Bandung. Berapa lama itu? Itu kurang lebih 2 tahun lah. Dari semenjak lulus atau setelah pengabdian di Mahad Quran Robbani
cobalah melamar untuk ngajar lah. Ya, jadi setelah ngafal itu memang pengen fokus ngajar Quran aja, tidak mau kemana-mana lagi, fokus ke Quran. Iya. Setelah 2 tahun Setelah itu Ana monoklu di Indonesia Murojaah untuk murojaah lah. Oh iya, berapa lama? Selama itu 1 bulan di tahun 2021 kemarin. Gratis juga nggak? Gratis, alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada? Ada sekarang. Atau udah berbayar? Atau masih beasiswa? Kurang tahu tuh. Nah, sekarang kayaknya yang terbuka 1 bulan itu hanya di Ramadan saja kemarin. Oh iya. Khusus Ramadan yang 1 bulan itu. Itu di Bandung, di mana? Di Depok. Di Depok. Indonesia Murojaah 1 bulan emang khusus buat yang udah setoran 30 juz. Iya, yang udah punya hafalan sebelumnya minimal 10 juz atau berapa. Oh iya. Jadi fokus di sana untuk murojaah gitu. Oh, tapi tetap ada yang nerima setoran murojaahnya. Oke, setelah itu ke teras Quran. Nah, teras Quran. Untuk jadi musyrif di sana. Ya, awalnya Ana ingin jadi santri di sana. Awalnya ingin jadi santri. Tapi dapat informasi ada lowongan musyrif. Ana coba, ternyata masuk. Ya, alhamdulillah jadi musyrif lah. Iya. Nah, ngambil sanad matan tajwid di mana? Ana awalan itu ketika awal ini pengabdian di Robani tahun 2019 ada daurah sama Syekh Ahmad Fudhali Husni Mubarak. Syekhnya dari mana tuh? Itu dari asli Purwakarta sih. Oh. Iya. Oh, ya. Ada daurah pas awal-awal nyantri atau awal-awal pengabdian. Oh, awal-awal pengabdian. Jadi Ana setelah beres setoran 30 juz itu belum memahami ilmu tajwid. Oh. Jadi bisa bacanya, cuman nggak memahami materi atau teori. Iya. Bacanya benar gitu, cuma tidak memahami itunya, kaidah-kaidahnya. Nah, daurah berapa lama tuh? Daurah itu Ana ikutan dulu yang Fashatul Lisan selama kurang lebih 5 hari full. Setelah itu 2 bulan kemudian ada daurah lagi itu Fathul Atfal. Atfal selama kurang lebih 3 bulan dah. 3 bulan. Tuh Fathul Atfal doang 3 bulan? 3 bulan itu Sabtu. Setiap Sabtu aja. Oh, setiap Sabtu aja. Iya. Aja. Sampai akhir dapat sanad tuhfah. Iya, alhamdulillah. Oke, terus? Setelah itu Jazariyah di Sukabumi. Sukabumi itu pas di mana tuh antum? Anak waktu sudah di Sekolah Saudagar Hafiz Quran. Oh, lagi ngajar di Sukabumi ada daurah. Ada daurah. Kebetulan pas Januari itu daurahnya. Jadi pas santri lagi libur. Oh, jadi memanfaatkan waktu libur untuk ikut daurah di sana. Berapa lama Jazariyah? Itu 7 hari. 7 hari merangkap. Ya, Oke. Full. Jadi Senin sampai Jumat itu materi. Oke. Kemudian Sabtunya ujian. Dan Ahadnya langsung wisuda. Itu siapa ustadznya? Syekh Jeffrey Abu Fuzaimah. Asli mana tuh? Sukabumi. Daurah Jazariyah 5 hari dapat sanad. Fullnya sih 7 hari dengan ujian. Oh iya, dengan ujian. Dan antum ngapal Jazariyahnya pas lagi 5 hari itu? Berapa hari ngapal Jazariyah? Iya, 5 hari itu. Oh, 5 hari itu ya? 5 hari. Ya sebelumnya pernah ngafal cuman 2 bab saja dari Jazariyah itu. Hanya pas di Mahad Quran Romadi atau di mana? Lagi ngajar di Asaki itu. Iya. Ya sedikit-sedikit ngafal. Kan sebelumnya udah Tuhfatul Atfal belajar. Pengen ningkat lagi lah belajarnya ke Jazariyah. Nah, sebelum daurah itu memang udah sedikit-sedikit baca sama ngapalin. Jadi ke sana cuman sisanya lah gitu. Oh gitu ya. Jadi Jazariyah kalau ada yang mau ngambil sanad bisa 5 hari, 6 hari sampai 7 hari ya. Yeah. Kalau tuhfah tuh kalau dirangkapin tuh berapa hari? Kan kalau tadi 3 bulan Sabtu aja. Kalau dirangkapin tuh bisa berapa hari? Rangkapin. Itu tergantung sebenarnya syarahnya kan, tergantung siapa yang syarahnya. Kalau memang pembahasannya detail banget, itu bisa mungkin sama kayak Jazariyah. Oh iya. Itu. Udah pernah ada yang ngambil sanad ke antum belum? Udah. Tuhfah sama Jazariyah udah? Tuhfah aja. Ya. Itu antum syarahnya berapa lama? Itu lumayan lama sih. Itu pun di pondok waktu ngajar di Esaki itu. Ya, santri-santri ya udah ada 4 yang anak kasih sanadnya itu. Kasih amanah gitu. Oke, kalau ada penonton yang mau ngambil sanad ke antum gimana caranya? Caranya bisa
menghubungi mana IG? Menghubungi di bawah ini ya, nanti dicantumkan teman-teman. Apa nanti mau dicantumin nomor WA atau IG? Nomor WA sama IG-nya ya. Oke, bisa nanti. Sohibul Quran ya. Oke, nah gitu. Nanti bisa hubungi adminnya. Adminnya juga saya. Nah, ini nih lagi butuh admin katanya kawan-kawan. Iya. Jadi bisa lah kalau ada yang mau admin dapat fasilitas ilmu tuh kapan lagi. Iya. Masya Allah. Nah, terus kan dari SMK nih, respon teman-teman gimana? Sekarang jadi pengajar Al-Quran gitu loh. Gimana? Agak kaget juga tuh. Dan dari seangkatan antum nggak ada yang jadi ustadz kecuali antum atau ada juga? Ada sih yang ngajar-ngajar, tapi tetap kerja. Oh, gitu. Jadi bukan banting setir. Bukan ngajar agama gitu kan? Tapi ngajar agama. Oh, ngajar agama. Cuman bukan fokusnya. Oh. Ya, sambil selingan itu bersama ngajar di maghrib misalnya. Oh, gitu. Ngaji, gitu. Tapi yang fokus mah antum aja. Nah, gimana tuh kalau ketemu teman-teman tuh? Jadi dipanggil ustaz juga. Jadi jenggotan ya. Apakah mereka menyangka pada saat antum sekolah tuh antum akan jadi seperti seorang ustaz? Enggak nyangka karena ya di SMK tuh nggak biasa aja gitu. Biasa aja, nggak nyiriin jadi ustaz. Nyiriin. Ya sholat ya biasa sholat gitu. Sholat biasa, nggak ada apa istilahnya, nggak ada yang menonjol dari kriteria jadi ustaz gitu. Selama sekolah itu. Akhir-akhirnya mungkin pas selesai ngapal, nah itu udah mulai ngajar-ngajar, barulah di situ jadi dipanggil ustaz. Ya begitu kawan-kawan. Kalau Ana memang kan Ana SMK juga nih, jurusan multimedia. Kalau Ana memang fase hijrahnya tuh pas di SMK. Kalau tadi mah Ustadz Fajar mah pas di tempat kerja fase hijrahnya kan. Kalau Ana memang fase hijrah tuh pas di SMK. Nah, dan fase hijrah itu Ana bener-bener kelihatan banget ke sekolah ke SMK tapi memakai peci gitu kan. Nah, jadi udah emang orang-orang tuh teman-teman tuh udah manggil ustaz duluan. Jadi mungkin jadi itu yang jadi doa sekarang. Nah, jadi kawan-kawan yang 2 orang ini tuh dari SMK jadi ustaz dadakan. Nah, dan barusan lihat dari SMK mulai ngapal tuh setelah SMK dan bisa 4 bulan ya. Ya, bulan. Masya Allah itu. Kita mau udah bertahun-tahun tapi gak hafal-hafal. Nah, mungkin itu pelajaran yang bisa diambil hari ini. Jadi ini kita di Masjid Anas Bandung, kecamatan apa ini tuh? Cibunying Kidul. Cibunying Kidul, desa? Ini masuk ya. Apa? Cikutra lah. Oh, Cikutra. Jadi kalau antum mendekat sini atau antum ya mau ngambil sanad tajwid, barusan sanad Al-Fatihah juga bisa. Insya Allah ya. Nah, hubungilah @sohibulquran, nanti juga nomor WA-nya Ana cantumin. Terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Karena memang ada beberapa ulama pun yang mulai menuntut ilmu tuh pas saat udah tua. Iya. Ada beberapa ulama yang menuntut ilmu tuh udah tua. Kayak kisah yang masyhur tuh itu Imam Kisai. Pernah dengar gak tuh kisahnya? Gimana? Kisahin tadi? Pernah dengar cuman nggak bisa. Tidak bisa jadi memisahkan. Ini Imam Kisai itu mengembala kambing. Terus ada seorang ibu bersama anaknya. Kata seorang ibu tuh ke anaknya tuh, "Nak, rajinlah menuntut ilmu. Kalau engkau bermalas-malasan menuntut ilmu, engkau akan menjadi seperti orang ini." Sambil nunjuk ke Imam Kisai. Nah, akhirnya Imam Kisai, masa aku dikasih contoh sebagai orang yang bodoh kan itu. Akhirnya mulai menuntut ilmu dan jadilah imam qiraat. Masya Allah. Jadi ya walaupun umur berapapun kita, itu masih ada harapan. Mulailah fokus menuntut ilmu. Dan insya Allah yang ada di dunia ilmu mah terjaga lah. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Nasihat untuk anak-anak SMK. Terakhir closing. Yuk. Apa ya? Nasihat. Ini mungkin nasihat untuk anak pribadi juga ya. Jadi ya ketika kita sudah terketuk hatinya untuk ingin berubah ya, minimal berubah menjadi lebih baik. Karena yang diharapkan itu kan dari setiap harinya itu berubah dan meningkatkan kapasitas diri. Ya, jadi jangan sampai kita dalam satu hari itu tidak mendapatkan ilmu, terkhususnya ilmu agama. Jadi ya ketika kita ada kesempatan untuk belajar,
ya manfaatkan kesempatan itu. Oke, jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.